Dengan husnuzan ini akan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultum 2023 yang dipersembahkan oleh Kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS tak lepas dari maraknya fenomena penggandaan uang di kalangan masyarakat. Keinginan memperoleh uang secara cepat dan mudah telah memicu banyak orang untuk melakukan penggandaan uang, salah satunya melalui sosok dukun atau orang pintar. Hanya butuh waktu 2 hari, misteri kematian misteri diungkap polisi. Dari hasil penyelidikan, kasus pembunuhan ini berawal setelah ibu dan anaknya pergi berkonsultasi ke seorang paranormal. Mereka mencari petunjuk untuk mendapatkan harta karun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa rahimakumullah, surah Al-Falaq memberikan kepada kita suatu cara bagaimana kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dilindungi dari segala macam bentuk kejahatan, termasuk kejahatan para penyihir. Penyihir identik dengan para dukun, yaitu orang-orang yang selalu menunjukkan seakan-akan dirinya punya kemampuan luar biasa. Padahal makhluk sangat terbatas kemampuannya. Tidak ada makhluk yang punya kemampuan luar biasa. Mereka hanya menggunakan tipu daya. Dalam surah Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan istilah khusus, yaitu an-naffatsat, wanita-wanita penyihir. Tetapi dalam Al-Quran banyak sekali istilah-istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggambarkan bahwa banyak di antara makhluk-makhluknya yang berusaha ingin melakukan tipu daya, lalu kemudian dia ingin menunjukkan bahwa dia punya kemampuan luar biasa. Padahal tidak ada makhluk yang bisa mempunyai kemampuan luar biasa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang menyebut istilah untuk mereka ini disebut dengan para dukun atau para penyihir. Al-Quran menyebut istilah dengan kahin, ya, yaitu dukun. Nah, semakin jahiliyah suatu kaum, semakin mereka menjadikan para dukun itu sebagai rujukan. Dulu di zaman jahiliyah, mereka dalam segala persoalan, mereka selalu lari ke dukun. Al-Quran merekam tentang kisah-kisah mereka dengan diturunkannya surah Al-Jin yang menggambarkan bahwa jin termasuk salah satu yang dijadikan kolaborasi oleh para dukun. Dan biasanya para jin ketika itu mereka mengintip rahasia langit. Wa kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Nah, mereka mengakui bahwa para jin mengakui bahwa mereka sedang mengintip rahasia langit untuk memberitahukan berita-berita itu kepada para dukun. Namun begitu Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disinilah kemudian Allah tutup pintu-pintu langit sehingga setiap kali jin-jin itu bersusun-susun untuk mengintip rahasia langit, akhirnya mereka tidak berhasil karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melempar mereka dengan bintang-bintang itu. Ini makna ayat rujuman lisyayatin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Mulk. Kadang mereka menggunakan sihir, kadang mereka berkolaborasi dengan jin, dan ini semua adalah bagian dari kemusyrikan, dan ini bagian dari dosa. Karena seharusnya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dia sadar bahwa hanyalah milik Allah segala kekuasaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dengan Allah segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasha
wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memberikan kerajaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah yang mencabut kerajaan dari siapa yang Allah kehendaki. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah yang bisa membuat seseorang bisa mulia, bisa rendah, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita datang ke dukun, datang ke jin. Apa sih yang kita perlukan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika Anda sulit, ketika Anda merasa menemukan di depan Anda jalan buntu, jangan lari kepada makhluk. Apa kata Allah? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Segera Anda berwudu, segera Anda bersujud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua proses ini di tangan Allah, dan Allah yang akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar sehingga dia mendapatkan rezeki dengan tanpa disangka-sangka. Saudaraku rahimakumullah, artinya bahwa dengan kita bertakwa kepada Allah, tidak ada lagi dalam jiwa kita ketergantungan kepada makhluk. Sungguh semakin lemah iman seorang hamba, semakin dia merasa dirinya tidak menemukan tempat bergantung. Akhirnya itulah penyebab mengapa semakin marak orang lari ke dukun, dan mengapa kok masih ada orang yang percaya kepada dukun. Itu semua karena kelemahan iman. Nah, karena itulah ayo kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuatkan kita kebergantungan kepada Allah. Karenanya Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap kali kita keluar rumah, kita diajarkan mengucapkan doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bahwa ketika seorang hamba benar-benar hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Nabi? Maka dia kufit, dia akan diberi kecukupan oleh Allah. Ketika sang hamba merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah mikir untuk lari ke makhluk sebagai tempat bergantung, apalagi pada dukun yang hanya kerjanya menipu, menyihir, yang itu semua tidak ada artinya. Saudarakumullah, ayo kita tanamkan iman kepada Allah, kuatkan ketakwaan kepada Allah, agar kita semakin merasakan indahnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah zikir, ucapkanlah selalu la haula wala quwata illa billah. Hanya dengan cara ini iman tertancap dalam jiwa dan kita akan semakin merasa indah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modus pengobatan gaib, pria 37 tahun ini melancarkan aksi cabulnya sebanyak 2 kali agar korban yang terkena guna-guna bisa segera mendapatkan jodoh. Aksi bejat pelaku dilakukan saat melakukan pengobatan terhadap korban yang merupakan adik iparnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Abi Amir tadi telah menyampaikan pesan-pesan ilahiyah kepada kita. Juga wasiat-wasiat nabawiyah. Bahwa memang jangan ada sesuatu yang menjadi tempat kita bergantung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para pemirsa yang dirahmati Allah, pesan-pesan Nabi terkait dengan masalah perdukunan tidak hanya dalam 1-2 hadis, tidak hanya dalam 1-2 konteks, bahkan berulang-ulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk menjauhi segala macam praktik perdukunan. Kenapa Rasul meminta kita menjauhi itu? Karena tadi Abi Amir sudah sampaikan, itu merusak iman kita. Nabi itu kalau dalam ungkapan beliau, innama ana fikum bimanzilatil walid. Saya ini seperti orang tua bagi kalian, kata Rasul. Yang namanya orang tua kepada anak-anaknya, dia pengen anaknya itu semuanya selamat. Lahir batinnya, dunia akhiratnya. Apalagi kalau sesuatu itu memang menyangkut hal yang paling penting dalam hidup kita. Kita tahu, ya, alam yang luar biasa dengan beragam nikmat. Tapi kita tahu ya Abi ya, bahwa di atas itu semua ya nikmat iman dan Islam. Nikmat tauhid. Sehingga Rasulullah SAW memagari kita dengan pagar yang sangat kokoh. Agar tauhid kita jangan sampai bergeser. Dan salah satu yang bisa menggeser tauhid kita adalah ketika kita meyakini ada makhluk yang mengetahui
masa depan. Ada makhluk yang mengetahui nasib dari orang lain. Ada makhluk yang mengaku sakti dan bisa membaca masa depan. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu tentang yang gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, banyak mudarat dari perdukunan. Rasulullah SAW menyebutkan, dan ini supaya jadi gambaran buat kita. Dalam sebuah hadis misalnya Abi, lam tuqbal sholatuhu arba'ina lailah. 40 malam kita sholat nggak ada artinya. Kalau kita datang bertanya, apalagi percaya kepada dukun. Demikian juga dalam hadis yang lain, lam tuqbal taubatuhu. Jadi taubat istighfar kita arba'ina lailatan, 40 hari itu nggak ada artinya. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang mencederai, merusak iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya para pemirsa, tidak hanya iman yang rusak. Cara berpikir kita sebagai khalifatullah, dibekali kita sebagai seorang manusia dengan akal yang sehat. Diajar kita bagaimana berpikir menyusun sebab akibat di dalam Al-Quran. Lihat bumi Allah yang indah, dari situ engkau tahu kekuasaan Allah. Kita diajar berpikir lurus, rasional. Tiba-tiba ada praktek perdukunan yang mengajarkan takhayul, yang tanpa mukaddimah apapun mengklaim mengetahui masa depan. Dan tidak ada dukun yang mengatakan saya tidak tahu, ya. Karena memang dia maha tahu, ya. Karena itulah modalnya untuk bisa memberikan kepercayaan kepada yang datang. Akhirnya cara berpikir pun rusak. Dan bukan hanya itu, iman rusak, cara berpikir rusak. Perdukunan itu juga membuka penyimpangan demi penyimpangan. Ada orang yang kemudian atas nama perdukunan, dia mengaku bisa menggandakan uang, bisa membuat orang kaya. Lalu orang datang bawa uang, kemudian akhirnya ujungnya adalah dibunuh satu-satu. Sekian banyak menjadi korban pembunuhan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah demikian besar mudaratnya, merusak iman, menghancurkan akal sehat, merusak hati, bahkan merusak tatanan sosial kita, bahkan menimbulkan korban jiwa yang luar biasa, kerugian-kerugian yang tidak terhitung. Tadi Ustadz kita Abi Amir juga sudah menyampaikan bagaimana Al-Quran juga tegas, tidak dalam satu istilah tapi beragam istilah untuk menunjukkan praktek perdukunan yang sangat tercela. Kalau sudah akli dan nakli, kalau sudah wahyu dan akal, dan realita menunjukkan bahwa praktek ini memang sangat merugikan, maka apalagi yang tersisa sehingga kita berat untuk meninggalkannya. Fafirru ilallah, apapun masalah kita, mari kita kembali kepada Al-Qawiyul Matin, yang maha kuat, yang maha kokoh, tempat bersandar segala sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.